Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to our channel SMA Namira Official Video with Miss Nila. Today is our 5th meeting, so I hope you watching video until the end. If you don't understand, please ask me on WhatsApp or our Google Classroom. Okay, let's start to materi. Materi kita untuk bahasa Indonesia pertemuan kelima kelas 11 itu masih membahas tentang resensi, yaitu bagian kedua. Ya. Di sini kita akan membahas itu jenis resensi. Apa itu jenis resensi? Itu ada jenis informatif. Di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku, ya. Jadi di sini bersifatnya informasi dari buku-buku yang diresensi, ya. Kedua ada deskriptif, ya. Jenis deskriptif ini yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Jadi deskriptif ini menggambarkan, menjelaskan secara rinci, secara detail seluruh isi bab dari buku yang diresensi. Ya, jadi lebih detail lagi. Kalau dia informatif tadi hanya secara umumnya. Ya, untuk yang jenis ketiganya itu ada kritis. Resensi kritis yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Ya, jadi dia punya metodologinya, punya metode tertentu untuk mengkritisi buku yang diresensi, yang dinilai, ya. Dan isi resensi ini biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Karena dia mempunyai metodologi tersendiri, dia pasti lebih objektif dan kritis dalam menilai isi bukunya. Oke, lanjut, next. Jenis berikutnya itu menurut pendapat Daniel dalam Dalman tahun 2014, resensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu resensi buku non-sastra. Jenis ini membahas, menilai, dan memaparkan buku-buku non-sastra. Resensi jenis ini disajikan secara informatif, evaluatif, dan informatif evaluatif. Yang jenis kedua itu ada resensi buku sastra. Hampir mirip dengan mengapresiasi karya sastra. Kenapa? Karena unsur-unsur yang dinilai di sini berdasarkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Berbeda dengan buku non-fiksi. Di dalam buku ini dibahaslah dia apa sih yang ada di dalam unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Misalnya unsur intrinsiknya dilihat dari judulnya, tema yang diambil, dilihat dari latar, alur, dan sebagainya, ya. Jadi kedua hal ini yang menjadi sorotan utama dalam menilai buku sastra. Tuh ya. Next, kita bahas kaidah kebahasaan dari teks resensi. Kaidah kebahasaan teks resensi ini pertama ada konjungsi penerangan, yaitu kata sambung yang menerangkan kalimat atau yang menerangkan kata sebelumnya. Contohnya itu katanya yaitu bahwa, yakni, yaitu. Ya, misalnya saya mengatakan bahwa, gitu ya. Contohnya seperti itu kalimatnya. Yang kedua itu ada konjungsi temporal yang berhubungan dengan waktu. Apa saja contoh katanya? Itu sejak, kemudian, akhirnya, ya. Selanjutnya ada konjungsi penyebaban. Apa sih digunakan untuk menyatakan sebab akibat? Itu ada sebab dan contoh katanya karena, ya. Dan yang terakhir ada pernyataan saran. Untuk mengungkapkan saran dalam resensi menggunakan kata
sebagai berikut: harus, hendaknya, jangan, dan sebagainya. Itu tadi kaidah dari teks resensi, kaidah kebahasaannya. Oke, next itu struktur penyajian resensi novel. Tadi pembahasan bukunya yang umumnya ini novel. Struktur penyajiannya yang pertama itu ada identitas novel yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. Yang kedua itu menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari isi novel. Yang ketiga itu memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kelemahan novel. Penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap, yakni ada tema, ada alur, penokohan, ada latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyimpulkan resensi yang disajikan. Itu tadi struktur penyajian dari resensi novel. Oke, terima kasih. Itu saja materi singkat kita. Silahkan kalian cek di Google Classroom kita dan kerjakan tugas dengan tepat waktu. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.